Berjumpa lagi di dalam sekolah minggu GKI Sangkrah. Wah, sudah saatnya kita sekolah minggu lagi. Berarti kita sudah seminggu yang lalu sekolah minggu, dan saat ini kita mau bersekolah minggu bersama. Seperti biasa, kalau kita mau sekolah minggu, kita harus siapin apa dulu? Pertama, kita siapin diri kita ya. Pakai baju yang rapi gitu ya. Jangan bermain, mainannya disimpan dulu. Siapin Alkitab, karena kita mau berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kali ini. Nah, bersama Kak Dinar, hari ini Kak Dinar akan menemani teman-teman dari awal hingga akhir nanti. Oke teman-teman, kita akan menyiapkan hati kita untuk memulai sekolah minggu kita. Teman-teman yang terkasih, kasihnya Tuhan itu begitu besar bagi kita. Teman-teman bisa merasakan kasihnya Tuhan kan? Nah, kalau teman-teman mau merasakan kasihnya Tuhan, coba sekarang teman-teman peluk orang di sekitarnya. Entah itu mama, papa, kakak, adik, coba dipeluk. Nah, kalau sudah dipeluk gimana rasanya? Wah, ada kasih Tuhan di situ ya. Lewat pelukan, lewat sapaan, dan berbagai macam cara Tuhan mengasihi kita. Sama seperti Tuhan memberikan matahari, sang surya yang bersinar karena Ia mau mengasihi umatnya. Coba bayangkan kalau tidak ada matahari, pasti semuanya gelap, pasti tumbuh-tumbuhan juga tidak dapat tumbuh. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan memberikan sang matahari untuk menyinari dunia, membuat tumbuhan dapat bertumbuh. Kita dapat melihat seisi dunia karena sang terang matahari. Nah, kita mau bersama-sama pujikan pujian Surya Bersinar, Udara Segar. Yuk kita pujikan bersama-sama. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih beribu kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih beribu kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah teman-teman yang terkasih, sama seperti sang surya yang diberikan pada kita oleh Allah, demikian juga dengan burung pipit yang kecil ya, yang terbang di langit yang biru. Ingat, burung pipit itu tidak bisa membuat makanan sendiri seperti kita manusia, tapi burung pipit diberikan makanan oleh kasihnya Allah lewat tumbuh-tumbuhan, lewat biji-bijian yang ada di dalam lingkungan kita. Itulah cara Tuhan mengasihi burung pipit. Kita bersama-sama mau pujikan ya burung pipit yang kecil, biar kita mengingat bahwa cinta kasih Tuhan bukan hanya pada setiap kita, tapi juga kepada hewan-hewan di sekitar kita. Kita pujikan bersama ya. Tuhan dandani
teman-teman yang terkasih, kita sudah melakukan pujian. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, ada dua tangan kanan dan kiri ya. Nah, kita nyanyikan. Mana tangan yang ini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu dilipat berdoa. Yuk, sambil mata kita ditutup, kemudian tangan kita dilipat, kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk, ikuti Kak Dinar ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan kepada setiap kami berkat yang tak terhingga, seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Itulah kasih setia Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin bersekolah minggu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami pelajari, boleh kami perdalam lagi, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke teman-teman. Nah, teman-teman yang terkasih, siapa di sini yang di antara teman-teman yang takut dengan kegelapan? Wah, ada beberapa teman yang takut. Oke, ada yang takut sendirian ditinggal di rumah? Ada juga. Nah, kenapa teman-teman takut? Oh, kalau gelap, teman-teman tidak bisa melihat, nanti takut jatuh, takut ada apa gitu ya. Karena biasanya terang, kemudian tiba-tiba menjadi gelap, membuat teman-teman takut. Ya, betul. Nah, ternyata kondisi yang sama, rasa takut itu juga sedang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Kenapa takut? Apakah karena tiba-tiba menjadi gelap di sana? Tidak, tetapi setelah Yesus disalib dan mati, ya, para murid itu takut setengah mati. Karena mereka takut mereka akan dicari oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus gitu ya. Mereka takut untuk kemudian ditangkap, disiksa. Oh, coba kita lihat raut mukanya kayak gimana. Sedih, takut, bersembunyi. Waduh. Ini yang sedang dialami para murid ya. Dalam kondisi takutnya, mereka menjadi lupa. Lupa akan apa? Lupa akan janji yang Tuhan sudah berikan kepada para murid. Mungkin para murid kala itu menganggap bahwa Yesus sudah mati. Pasti Yesus tidak akan pernah mewujudkan atau menepati janjinya. Kan Tuhan sudah tidak bersama dengan kita lagi. Pasti nih janjinya tidak ditepati karena Tuhan telah mati. Nah, kebanyakan para murid berpikiran seperti itu. Tapi apakah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu ingkar janji dan tidak pernah menepati janjinya? Tidak, teman-teman. Ternyata Ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah ke hari yang ketiga, Yesus ini sering sekali menjumpai para murid. Ya, Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk menguatkan mereka, untuk membuat para murid percaya kembali, punya percaya diri penuh bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Raja, sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa. Meskipun Ia telah mati, namun Ia bangkit dari kematian itu. Nah, dan ternyata pertemuan ini membuat para murid menjadi dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 8 gitu ya. Teman-teman bisa baca bahwa ternyata Yesus ini memberikan Roh Kudus seperti janjinya ya. Seperti di ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan
sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman, apa maksudnya bagian ini? Ternyata Yesus ini memperteguh dan juga sekaligus memberikan Roh Kudus untuk turun kepada para murid. Roh Kudus tercurah bagi para murid sehingga para murid punya keberanian untuk memberikan kesaksian akan Yesus Sang Juru Selamat yang telah bangkit melawan maut, ya. Sehingga para murid dikatakan di sana dapat bersaksi ke seluruh daerah sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman, kebangkitan Yesus ini ternyata membuat para murid benar-benar mengalami perubahan hidup. Nah, ternyata Yesus menepati janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan para murid-muridnya, namun ia selalu mengasihi. Nah, siapa di sini yang juga selalu menepati janji-janjinya? Kalau teman-teman buat janji, ada? Wah, bagus kalau ada ya, sama seperti Yesus menepati janjinya. Tapi ada loh teman-teman yang masih seringkali ingkar janji. Misalnya lagi disuruh mama papa buat belajar gitu ya. Bentar ma, pa, bapak dan ibu bentar. 10 menit lagi aku ngelarin satu match dulu. Aku mau selesaiin dulu nonton videonya dulu gitu. Ya, kita dikasih gitu ya. Ternyata kita ingkar janji sudah lebih dari 10 menit. Kita masih saja main game. Dan akhirnya kita nggak jadi belajar. Nah, ada yang kayak gini. Lain kali teman-teman harus berjuang. Kalau sudah ngomong, sudah berjanji, ya harus ditepati ya. Kayak teladan yang sudah dikasihkan Yesus ini. Tapi teman-teman ingat ya, di dalam firman hari ini kita juga diajak untuk percaya kepada Yesus, bahwa Yesus akan selalu menyertai kita. Maka kalau Tuhan menyertai kita ya, mari kita belajar untuk terus menyatakan lewat kehidupan kita ya. Jadi anak yang baik, tidak melawan orang tua, berbicara jujur, tidak mencari teman. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman mewartakan kasih Kristus di tengah dunia ya, menjadi agen perubahan yang baik, menghindari hal-hal yang buruk dan menjadi pejuang kebaikan. Nah, sekarang teman-teman akan melakukan aktivitas bersama-sama. Yuk, aktivitasnya apa ya? Kita saksikan berikut ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melakukan aktivitas. Aktivitasnya gampang kok. Nanti Kak Dina akan menampilkan gambar nih ya, seperti gambar di sini. Nah, teman-teman silakan mencari 5 perbedaan dari kedua gambar ini ya. Nah, yang sebelah kanan, sebelah sini, ini gambar yang benar gitu ya. Nah, yang sini adalah gambar yang tiruannya. Teman-teman nanti cari ya di sebelah sini ya, mana 5 bagian yang tidak ada di dalam bagian ini. Oke teman-teman, nanti kita akan koreksi bersama-sama ya dalam waktu 15 detik. Oke, 15 detik ya. Kita harus cari secepat mungkin. Oke teman-teman, kita coba ya. Nah, sudah ketemu mana aja? Yo, yang pertama. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Wah, perawatannya hebat sekali. Yang keempat. Wih, jago. Terakhir yang kelima. Wah, ini dia. Wah, buat teman-teman sangat jeli sekali ya. Kita diberkahi Tuhan dengan kemampuan melihat dengan begitu baik. Kita harus mensyukurinya ya. Nah, oke teman-teman, itu dia aktivitas kita di minggu ini. Nah teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan di bumi ini. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara menyiapkan kantong sendiri, kemudian nanti dikumpulkan di gereja ketika teman-teman sudah datang onsite, kemudian dikasih ke kursus itu, atau teman-teman bisa melakukan transfer, nanti minta tolong sama mama papa atau
om dan tante atau kakak yang di rumah untuk ikut memberikan persembahan dengan cara transfer. Di mana? Di bawah sini. Ini ya, ada scan QR yang bisa teman-teman scan untuk melakukan persembahan. Oke teman-teman, sambil kita memberikan persembahan, kita akan pujikan bersama pujian Aku Bawa dan Aku Berikan Persembahan. Oke teman, kita berikan persembahan kita. Nah, sekolah minggu kita sudah sampai di penghujung. Waduh, tidak terasa teman-teman ya. Kita sudah melakukan puji-pujian, kita sudah menyanyi, kemudian menari bersama, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Nah, sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita dengan sebuah pengakuan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah berjanji untuk senantiasa menyertai setiap kita. Teman-teman diajak untuk percaya dan memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Mari bersama-sama kita mengakhiri sekolah minggu kita dengan pujian Allah itu baik. Sambil bangkit berdiri, kita bersama-sama memujikan Allah itu baik. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah teman-teman yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara kita dan saat ini kita akan menutup sekolah minggu kita di dalam doa bersama-sama. Yuk kita berdoa ya, kita akan mendoakan bagi kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah boleh sertai kami dari awal sekolah minggu sampai dengan akhir. Terima kasih sehingga kami punya semangat untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Dan tanpa terasa kami sudah akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan boleh sertai kami dalam setiap aktivitas kami selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dimanapun kami berada. Dan pakailah setiap kami supaya kami dapat mewartakan cinta kasih Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu setia dan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Di dalam namamu, putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji
Nah, teman-teman yang terkasih, mulai hari ini tanggal 15 Mei 2022 kita sudah melakukan ibadah secara onsite ya bagi teman-teman yang sudah berusia 6 sampai dengan usia 12 tahun. Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti ya yang masih usia 6 sampai 12 tahun, silakan minggu depan datang ke gereja di jam ibadah jam setengah 7 pagi ya, jam 9 atau jam setengah 5 sore. Nah, teman-teman nanti akan bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya berjumpa beribadah. Nah, bagi teman-teman yang usianya mungkin belum sampai 6 gitu ya, masih harus melakukan sekolah minggu secara online ya lewat video di YouTube ini ya. Oke teman-teman, itu dia undangan untuk melakukan sekolah minggu bersama-sama. Pasti sudah kangen kan untuk sekolah minggu? Oke teman-teman, terima kasih sudah setia menemani Kak Dina di sini. Kita sudah mengakhiri sekolah minggu kita. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sekolah minggu dengan sangat baik. 2 jempol deh buat kalian semua. Nah, terima kasih juga buat mama dan papa, kakak, dan om, tante, dan juga mungkin kakek nenek yang menemani teman-teman belajar sekolah minggu. Akhir kata, selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.